Jemaah yang dirahmati Allah, di malam ini di waktu yang sangat singkat ya, antara maghrib dan isya ini kita akan mencoba mengulang-ulang pelajaran kita di agama kita ini, ini pada bab syukur ya, bab syukur. Ya, bagaimanapun jemaah, di dalam musibah, haknya musibah kata para ulama adalah bersabar. Haknya nikmat adalah bersyukur. Tapi ada yang lebih hebat. Jika seseorang di dalam musibah dia bisa bersyukur, dan di dalam nikmat dia bisa bersabar. Nah, itu lebih hebat, Pak. Ketika datang nikmat, tidak saja bersyukur, tapi bersabar, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya di depan nikmat yang luar biasa. Dia tahan dirinya, dia kendalikan dirinya, dia pakaikan nikmat itu seperti yang Allah inginkan, tidak seperti yang dirinya inginkan. Nah, itu kan butuh kesabaran besar. Maka kesabaran paling tinggi itu ketika berada di depan nikmat. Kesyukuran juga begitu. Kesyukuran paling tinggi itu adalah ketika di depan musibah. Maka Rasulullah pun mengajarkan ketika dalam menghadapi musibah itu ada kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Maka Rasulullah menjanjikan banyak kebaikan ya, bagi bagi orang-orang yang ketika sakaratul maut dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Sakaratul maut ya, dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Apalagi Rasul pernah mengatakan bahwa alhamdulillah itu adalah kalimat yang kalau datang dari jiwa yang bersyukur ya, maka dia akan memenuhi mizan, akan memenuhi timbangan kebaikan kita. Coba bayangkan berapa luasnya mizan itu. Sahabat Salman pernah menjelaskan saking luasnya mizan itu, kata sahabat Salman Al-Farisi, dimasukkan 7 langit dan bumi ini ke dalamnya masih lapang lagi mizan itu. Nah, hanya dengan kalimat alhamdulillah dari jiwa yang penuh syukur, penuh mizan itu. Luar biasa kalimat itu. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalimat alhamdulillah lebih tinggi daripada kalimat la ilaha illallah. Ya. Ada ulama mengatakan begitu. Ya. Berdebat ulama itu, mana yang lebih utama, kalimat alhamdulillah atau kalimat la ilaha illallah? Karena di tempat lain ada afdalul dzikri la ilaha illallah. Tapi di sebuah hadis juga ada bahwa afdalud du'a alhamdulillah ya, bahwa sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi artinya dua kalimat ini kalimat yang istimewa. Kalimat yang istimewa. Tapi malam ini kita akan mencoba sedikit merenungkan syukuran ini, karena ternyata kesyukuran yang diharapkan Allah itu bukan sekedar kesyukuran dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah ya, di balik hebatnya kalimat alhamdulillah ya, jamaah yang dirahmati Allah, tapi ternyata dalam Al-Quran ada kesyukuran-kesyukuran yang Allah inginkan itu bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah. Dan ini adalah kesyukurannya para nabi. Kesyukurannya para nabi. Maka malam ini kita kasih tema syukur amali ya, syukur amali. Dan itu adalah kesyukurannya para nabi. Sebelum kita masuk kepada syukur amali yang merupakan bagian syukur istimewa yang diambil oleh para nabi ya, kita harus paham dulu bahwa syukur itu pada hakikatnya adalah ya, hakikat syukur itu di mana tempatnya. Nah, itu hakikat syukur itu apa dia? Maka yang paling bagus yang pernah kami baca tentang menjelaskan hakikat syukur itu ya, yang kami fahami adalah apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika beliau menjelaskan syukur, beliau katakan syukur, hakikat syukur itu ada di hati. Hakikat syukur itu ada di hati. Syukur adalah amalan hati. Sama dengan sabar. Sabar itu amalan hati sebenarnya ya. Syukur amalan hati. Apa bentuknya
Apa bentuknya syukur yang di dalam hati itu? Kalau yang di lisan mah diucapkan alhamdulillah. Tapi yang di dalam hati yang hakiki, syukur yang hakiki itu apa? Yang tidak boleh tidak ada. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kalau yang ini tidak ada di hati, maka tidak benar syukur kita. Wah ucapkan juga alhamdulillah, Pak. Ya. Tapi di hati tidak ada hakikat syukur yang dimaksudkan ini, maka tidak benar syukur kita. Ya. Maka hati-hati sekali Imam Ghazali membedah ya, kata syukur itu. Maka beliau katakan hakikat syukur itu adalah al-farah, kegembiraan di hati. Nah, coba kita redungkan tuh. Benar atau tidak? Syukur itu ya, hakikatnya apa? Kegembiraan hati, gadang hati, sanang hati. Itu hakikat syukur. Iya benar. Ya. Orang yang bersyukur, orang yang bangga. Apa yang terjadi pada jiwanya? Apa yang terjadi pada dirinya? Bukankah kegembiraan? Ya. Kalau sedang susah, barik bersyukur. Kalau bisa, luar biasa itu. Ya. Kalau sedang susah hati, lebih bisa bersyukur. Ya. Kayak saudara kita di apa? Di Agam, di Batu Sangga, di tanah datar, ya. Dihantam galodo, rumah habis, tanah pusaku tidak bisa dipapangan lah. Ya. Ini jadi beban berat nenek mama di Aceh itu soal relokasi itu, Pak. Sungai Pua kan datang terus ngajar itu Sabtu. Kata saudara kita di Sungai Pua, yang paling menjadi beban pikiran nenek mama itu adalah pusaku tidak bisa dipapangan. Sawah itu tidak bisa dipapangan itu. Kasih sih dari pangan cara. Tabahnya setabah meja apa? Dari pangan maulah. Sementara itu harus relokasi. Relokasi itu bekon anak kemenakan tibolo di pusaka orang. Nah, balu caranya anak kemenakan awak tatonggok di pusaka orang. Panjang pikiran ini mama di sana. Awak gini coba apa? Mikirkannya apa nih, kasih bantuan. Ya alhamdulillah kalau ada ngasih bantuan alhamdulillah. Tapi ya jauh ini mama di sana mikirnya jauh sekali. Maka hebat kalau ada keputusan mau mereka saudara kita itu direlokasi, Pak. Nah, itu luar biasa itu persatuan kita orang Minang di selingkaran Gunung Marapi Singgala. Mesti ada komunikasi antara suku. Nah itu beban ketika musibah datang, galodo datang itu. Ya. Yang salah satu korbannya adalah guru kami, Ustaz Syaukanisa ini. Almarhum. Itu bagaimana caranya orang bisa bersyukur sementara hatinya sedang susah? Tidak bisa dibaca itu syukur tuh. Karena syukur itu berhubungan dengan kegembiraan, kesenangan, ketentraman hati. Tidak bisa. Kalau susah hati tidak bisa. Kecuali orang-orang khusus yang tadi Nabi ajarkan agar dalam kesusahan pun hendaknya ada sedikit kegembiraan di dalam hati. Nah itu baru bendanya bersyukur tuh. Tapi kalau dalam susah tidak bisa. Karena syukur itu hakikatnya kata Imam Ghazali adalah al-farah fil qalb, kegembiraan di hati. Cuma waspada kita, tidak semua rasa senang, rasa gembira di hati itu syukur, kata beliau. Orang syukur ini kan berhubungan dengan nikmat ini kan. Kalau tidak ada nikmat, leka mungkin datang syukur dalam hati, senang. Nah, syukur itu datang karena ada nikmat, suatu kenikmatan. Sesederhana apapun tuh nikmat itu bisa memancing gembira di dalam hati. Ya kan? Nah, cuma kata Imam Ghazali, yang syukur itu bukan seluruh senang hati itu syukur, tidak. Yang syukur yang Allah perintahkan itu tidak. Karena senang hati ketika berhadapan dengan nikmat itu 3 macam kata beliau. Satu, senang hati karena objek nikmat. Awak nak punya oto, dapat oto. Otonya tu nan menggadangkan hati awak. Senang ya, tapi itu bukan syukur kata beliau. Lalu karena apa lagi? Kalau senang itu bukan syukur, senang apa lagi yang kedua? Senang karena mendapat. Ya, bukan masalah otonya, tapi dia aku senang mana nanti. Boleh kalau dapatnya gratis. Ya. Ya, bukan masalah otonya, bukan masalah bendanya, tapi masalah
dapatnya. Ada orang senang tuh karena dapatnya. Terserahlah mau diberi apa, yang penting dia dapat sesuatu. Dan itu pun belum syukur. Tapi senangnya itu hendaknya, kata Imam Ghazali, adalah yang ketiga. Ketika mendapat nikmat itu, ya, yang dilihatnya bukan nikmat, yang dilihatnya bukan proses dia mendapat, tapi yang dilihatnya adalah yang memberi nikmat. Yang memberi nikmat. Yang magihan itu tadi itu sia. Nah, itu dan dicari. Senang dia karena yang memberi ini adalah si fulan. Senang dia karena yang memberi ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kan bisa begitu kan? Senang itu kan bisa begitu, Pak. Ayya modeko, Pak. Di Bali dikadai bara banar. Itu. Tapi karena nan magiah itu adalah kan itu. Yang magiah itu adalah orang spesial. Spesial nih jadinya nih. Benar atau tidak? Hah? Iya dah. Baju pena, Pak, pena. Ya. Pena berapalah pena? Dapat pena, syarat tips sama beli pena kan itu orang. Tapi masalahnya pena nanci kok spesial orang nan magianya. Aiko na manggadangan atiambo. Nah, syukur itu yang begitu. Ketika arah pandangan jiwa itu bukan pada objek, bukan pada proses mendapatnya, tapi pada siapa yang memberinya. Itu nan syukur itu sebenarnya. Gembiranya hati karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hambanya awak nan diagiahnya. Walaupun yang kediagiahnya itu penanya. Dari sekian banyak hambanya, kayak kemarin telah musibah. Sekian ratus orang kena musibah. Yang dia tidak kena musibah kan ada waktu itu ada rumah penghafal Quran ini selamat itu. Ada masjid yang selamat itu. Apa perasaan orang nan selamat rumahnya itu, Pak? Kan senang tuh. Orang dah kena musibah begitu nyok. Adalah walaupun sedih luar biasa karena negeri kampung hancur begitu. Tapi rumahnya selamat itu mesti ada senangnya. Cuman senangnya karena apa? Karena rumahnya itu kah? Karena selamatnya itu kah? Atau karena Tuhan nan memilihnya untuk selamat? Atau beda itu. Ketika arah syukur itu, arah senang hati itu kepada yang memberi nikmat, disitulah syukur yang hakiki, yang sebenarnya itu. Ya. Maka hitunglah nikmat. Hitunglah nikmat. Tapi jangan sampai kita lupa yang memberi nikmat. Maka yang memberi nikmat itu sudah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba hitung nikmat Allah, kalian takkan bisa menghitungnya. Jangan menghitung tuhsuha, mengiru onggok saya tidak dapat, tak pandai. Kalau menghitung detail tidak pandai, adat 1 2 3 4 itu adat ta'uddu. Tapi kalau tuhsu ihsa di galondongan saya, bakaruang saya lah hitungnya tidak pandai. Bakaruang nikmat Allah dapat. Jangankan menghitung detail, ya, menghitung dalam skala globalnya saja itu susah. Makanya jangan dilihat ke nikmat, dilihatlah yang memberi nikmat. Apalagi hidup kita ini sepenuhnya nikmat. Ya. Kadang-kadang kan sebagian manusia ini berpikir bahwa dengan dia bekerja baru dia dapat nikmat. Ya, padahal kemampuan dia bekerja itu datang belakangan, yang nikmat sudah datang lebih dulu. Ya, mana dulu kemampuan wak bekerja daripada nikmat sampai kawan, rezeki sampai kawan. Umur berapa sih kita pandai bekerja, mencari penghasilan, mencari rezeki? Umur berapa? 5 tahun. 5 tahun lah pandai mencari rezeki. Tapi 5 tahun dapat rezeki tak? Nah itu. Maka kita katakan bahwa kemampuan kita mencari nikmat itu datang belakangan, nikmat sudah datang lebih dulu. Jauh dari nikmat itu yang sudah lebih dulu adalah Allah Azza wa Jalla, Al-Qadim. Ya? Yang maha terdahulu, wal awal, dia yang pertama dari segala sesuatu. Lalu ada orang ketika dia bekerja dapat nikmat, lalu yang dilihatnya cuma nikmat.
Yang saat itu dia lihat. Padahal dia mendapat nikmat saat itu memakai nikmat yang dari kecil sudah ditanam Allah dalam dirinya. Akalnya, kesehatan, segala macam, tenaga, kekuatan, nasab, keturunan. Berapa banyak nikmat? Makanya dikatakan Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka hendaknya ketika dapat nikmat orang mengalihkan perhatiannya kepada yang memberi nikmat, Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai kasinan jangkauan hati awak, berarti hati itu sedang bersyukur. Keluar kalimat alhamdulillah, maka alhamdulillah tadi memenuhi mizan. Nah, itu. Ya. Jadi alhamdulillah, kalimat alhamdulillah memenuhi mizan dari mana? Yang hatinya bersyukur. Lalu hati yang bersyukur mendorong lidah untuk mengucapkan kalimat syukur. Nah, itu baru tepat syukurnya. Tapi kalau dihitung-hitung yang begitu, banyak apa sedikit orang yang pandai begitu? Amat sedikit. Makanya kalau dikatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit yang benar-benar pandai bersyukur itu. Sedikit. Nah, jadi mari kalau kita saat ini bisa mengucapkan alhamdulillah, tapi hati kita belum pas seperti yang tadi dijelaskan. Belum pas lagi memandang Allah. Belum bisa merasakan ketika nikmat datang, ini adalah sayangnya Allah kepada saya, khusus, karena tidak dibagi kepada yang lain yang khusus ini. Di saat itu, kodek sayangnya Allah kawan. Karena Allah sedang dekat. Nah, itu perasaan hatinya tuh, senang itu. Kenapa senang? Karena Allah sedang dekat dengan saya. Tanda dekatnya apa? Dia kasih saya nikmat. Kan gitu. Pemberian itu kan tanda dekat. Pemberian itu tanda kedekatan. Benar apa tidak? Kita memberi kepada yang orang-orang yang dekat di hati kita. Ya? Yang dekat kan? Kalau yang jauh dari panganawa orang tua ada wak kebahagia orang tua. Enggak. Kenapa ada orang bisa berinfak ke Palestina sana? Karena dekat di hatinya saudara dia di Palestina itu. Walaupun jauh di matanya. Tidak. Awak di Padang buka donasi kan untuk batu sangkar, untuk tanah datar, untuk agam, ya? Kok bisa orang masukkan infaknya padahal tidak bertemu dengan orang-orangnya, tidak tahu siapa orang nanti itu. Kenapa? Karena ada sesuatu kedekatan antara jiwanya dengan orang itu walaupun tidak terlalu kenal. Ada sesuatu. Tapi taruhlah saudara sendiri, kakak awak bana, adik awak bana, kalau ndak sadang di hati, le aduk awak agiahnya. Jadi yang diberi itu adalah yang sedang didekati. Oke? Yang diberi berarti sedang didekati. Yang memberi sedang mendekat. Nah, ini yang disyukuri. Ini yang disyukuri bahwa Allah sedang mendekat melalui nikmat itu. Allah sedang mendekat melalui nikmat. Dikasihnya kita harta, berarti Allah sedang mendekat kepada kita. Dia tunggu respon kita. Dikasihnya kita nikmat keluarga, berarti Allah sedang mendekat pada kita. Dia nyawa anak, dia nyawa cucu, dia pasangan hidup, kan nikmat tuh. Yang harus difikirkan orang beriman apa? Allah sedang mendekat kepadanya. Lalu apa respon dirinya? Maka turunlah syariat mengajarkan respon-respon pokok. Ya, kalau sedang dapat nikmat harta banyak, maka disuruh oleh syariat apa? Bersedekah, berzakat, kan begitu? Kalau dapat anak keturunan disuruh akikah. Dapat lagi harta sekali setahun disuruh berkurban. Betul enggak? Syariat itu mengajarkan kita agar kita merespon kedekatan Allah itu dengan amalan syukur. Nah, ini syukur amali. Bukan hanya dengan alhamdulillah. Karena Allah sedang dekat, ayo kita mendekat kepada Allah. Tidak mungkin mendekat kepada Allah kecuali dengan ibadah. Maka lihat di dalam Di dalam Al-Qur'an. Kenapa kita katakan tadi syukur amali ini adalah level bersyukurnya para nabi. Misal nih di surat Saba Allah firmankan di ayat ke-13, ya'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, bekerjalah, beramallah sebagai bentuk syukur kepada Allah.
Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Ya, keluarga Daud siapa itu? Nabi Daud termasuk istrinya, anaknya. Siapa anaknya? Nabi Sulaiman. Nah, Bapak Ibu sekalian tahu apa amalan paling hebat Nabi Daud? Puasa yang setengah tahun itu. Awak puasa sebulannya. Nabi Daud puasa setengah tahun. Sehari puasa, sehari enggak. Saya kan setengah tahun tuh. Setengah tahun enggak tuh, Pak? Iya kan? Sehari puasa, sehari enggak. Yang sehari puasa, sehari tidak itu, Pak, itu bukan hanya puasa. Kalau kita baca bagaimana Nabi Daud mengeksekusi ya'malu ala Dawud syukra, wahai keluarga Daud, buatlah amal-amal sebagai bentuk syukur kepada Allah. Itu bukan hanya puasa. Di hari yang beliau berpuasa itu, beliau sempurnakan seluruh ibadahnya, baca Zabur, ya, tinggalkan seluruh urusan dunianya, diwakilkannya kepada orang lain, kepada wakilnya untuk mengurusi negeri. Kan beliau kan raja tuh, Raja Daud itu, Raja Sulaiman itu. Di hari beliau beribadah itu tidak boleh diganggu ibadah. Hari besok baru urusan dunia. Nek ketaluk Pak itu. Wah, itu syukurnya orang kaya, syukurnya penguasa seperti itu. Beda kan? Semakin banyak nikmat Allah beri, semakin banyak ibadah dia, Bu. Itu syukur amali. Syukurnya Nabi Daud. Makanya Nabi Muhammad tidak segan mengatakan, ya, bahwa a'badun nas Daud alaihissalam. Manusia yang paling kuat ibadahnya adalah Daud alaihissalam. Ya. Saya yang paling kuat ibadahnya Nabi Daud. Nabi Muhammad saya angkat tangan. Angkat tangan. Kita tidak pernah mendengar Nabi Muhammad sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa terus begitu, tidak. Cuma Nabi Muhammad itu kadang-kadang ada sebulan puasa tarikh, kadang-kadang ada sebulan tidak ada puasa sama sekali, kan gitu dalam riwayat kita baca. Gitu. Coba Nabi Daud tuh, ya'malu ala Dawuda syukra. Semakin banyak nikmat, tadinya dia orang biasa lalu diangkat jadi nabi, diangkat jadi raja, double tuh, nabi juga, raja juga. Maka dia harus menghadirkan amal. Amal apa? Amal yang bukan biasa saja, bukan amal sederhana. Semakin kaidahnya apa? Semakin banyak nikmat, maka harus semakin banyak ibadah melalui nikmat tadi. Nabi Daud. Kalau Nabi Muhammad bagaimana? Itu ayat yang kita baca-baca menjelang kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kan Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar. Apa makna al-kautsar? Nikmat yang sangat banyak, nikmat di dunia dan sampai nikmat di akhirat. Awak manusia lain nanti nikmat di akhiratnya apa belum tahu. Nabi Muhammad nikmat di akhiratnya sudah diberitahu Allah. Punya sungai namanya Sungai Kautsar. Punya telaga namanya Telaga Kautsar. Sungai Kautsar di surga, Telaga Kautsar di mahsyar. Kan begitu. Telaga Kautsar itu satu-satunya nabi yang punya telaga di mahsyar cuma Rasulullah SAW. Itu sudah dikasih tahu Allah sejak di dunia bahwa nanti beliau punya telaga di situ. Siapa yang minum ke telaga itu tidak akan kehausan selama-lamanya. Artinya apa? Pasti masuk surga. Karena yang tidak haus selama-lamanya itu kan di surga. Di surga dari sekian banyak apa? Nikmat surga itu, satu sungai itu sudah milik Nabi Muhammad. Namanya Sungai Nahrul Kautsar. Hulunya sampai ujungnya ambek kok bakumpu ayahnya tuh di Telaga Kautsar yang di padang mahsyar. Ba acaranya menyubarang dari Sarugo tuh sampai ke mahsyar tuh dak urusan awak tuh. Urusan awak tuh kok aba alam mode paralonnya amereknya tidak tahu tuh. Yang jelas para ulama menyimpulkan begitu karena riwayatnya begitu. Nabi Muhammad diberi nikmat sangat banyak, melebihi nikmat yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Maka apa kata Allah? Bukan disuruh faqulil hamdulillah, ucapkan alhamdulillah, bukan. Faquli subhanallah, bukan. Disuruh Allah apa? Fasalli, suruh salat, disuruh beramal, disuruh beribadah. Kalau sadar bahwa nikmat Allah banyak, perbanyak salat. Lalu setelah itu apa? Berkurban.
wanhar, sembelihlah sembelihan terbaik. Karena nahar itu menyembelih hewan di pangkal leher. Sedangkan zabah itu menyembelih hewan di sini, di ujung sini, di dekat rahangnya. Hewan mana yang disembelih dari pangkal leher? Ayam. Itu dulu kan? Apa lagi? Anso. Ya kan? Bebek kan gitu. Apalagi onta. Di antara hewan kurban yang disembelih di sini cuma onta. Dan onta adalah hewan kurban yang paling mahal. Itu? Hewan kurban paling mahal kan? Lebih mahal dari domba, lebih mahal dari sapi, lebih mahal dari kerbau, onta. Maka artinya apa? Kalau kau akan berkorban karena Kautsar sudah kau dapatkan, nikmat Allah paling besar sudah kau dapatkan, maka kurbanmu harus yang maksimal. Salatmu harus yang maksimal. Makanya Nabi salat malamnya panjang. Kan kita semua tahu itu, ya. Salat malam Nabi panjang sampai dilihat oleh istrinya membengkak kakinya. Jawabannya apa ketika ditanya, afala akuna abdan syakura? Nah, itu jawabannya. Kenapa sholatnya panjang, berdirinya lama sampai membengkak kaki? Karena Rasul ingin bersyukur. Maka sholat bagi Rasul adalah wasilah untuk bersyukur. Bagi kita umat inilah yang tidak pandai, yang belum pandai-pandai betul bersyukur, sholat itu menunaikan kewajiban. Bagi Rasul bukan menunaikan kewajiban, wasilah bersyukur, amal syukur. Bagi kita umat ketika Idul Adha itu kurban, berdebat soal hukum. Berdebat soal hukum, lupa bahwa hakikat kurban itu diantaranya adalah bersyukur. Sehingga ada orang kayo bananya bisanya sikua Jawi nyobai kurban sikua kambiang. Itu tidak cocok. Karena Kautsar pasangannya nahar, menyembelih apa? Hewannya yang maksimal. Kalau orang banyak nikmat, jadi kambing yang kecil itu, nah, bukan yang domba yang besar. Itu enggak dulu domba ku nan gadang nan samono Jawi dagingnya. Ya, ada. Ya. Kambing yang kecil itu, yang standar itu ya bagi orang yang punya nikmat yang menengah lah. Ya. Kalau nan balabiah-labiah nikmatnya, janganlah kurbannya seekor kambing. Tidak cocok dia. Tidak masuk syukur. Amal sunnah dapat, ya alhamdulillah dapat sunnahannya, ikut kurban kan? Dapat takwanya, tapi syukurnya belum dapat. Maka setiap nikmat bertambah, maka harus bertambah ibadah dan pengorbanan. Itu belajar kita dari inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang kadang orang lupa. Ya. Jadi bisa dilihat kualitas syukur kita itu bisa diukur dari kualitas ibadah kita. Mbak mode ibadah wa, itulah level syukur baru itu. Ya. Kalau menyelesaikan sembahyang dan wajib saja, itulah baru level syukur. Tapi kalau sudah mulai nambah dengan yang sunnah, naik level syukur sedikit. Kalau sunnahnya dipanjangkan berdirinya seperti Rasulullah SAW, naik lagi level syukurnya. Tapi kita jangan lupa tadi yang dibahas di awal tadi, hakikat syukur di hati, bahwa merasakan kedekatan dengan Allah itu, dan tidak ada kedekatan dengan Allah kecuali dengan ibadah. Maka apapun nikmat diterima, sedikit ataupun banyak, ya, apapun nikmat diterima, pikirkanlah. Kalau ada syukur di dalam hati, mestinya akal ini berpikir. Apa yang difikirkan akal? Apa ibadah yang harus saya buat dengan nikmat ini? Ya, apa ibadah yang harus saya buat? Rasulullah SAW dapat nikmat banyak sekali, sampai ke akhirat sudah punya Kautsar segala macam dijamin oleh Allah SWT. Beliau diperintahkan Allah 2 ibadah tertingginya, salat satu, kurban satu. Itu ibadah tertinggi. Tak disebut Allah fasholli li rabbika wanhar bergandengan dengan al-Kautsar, melainkan bahwa ibadah salat dan berkurban adalah ibadah yang paling layak untuk dilakukan ketika ingin memaksimalkan syukur amali kita di hadapan Allah SWT. Jadi anak lulus, Pak.
lulus kuliah, lulus karajo. Oh, anaklah menikah, alapeh, cuculah lahir. Tambah sholat, Pak. Tambah sholat. Tambah pengorbanan kita di hadapan Allah SWT. Tambah. Dengan begitu kita sudah masuk ke level-levelnya syukurnya para nabi dan rasul. Jadi kita besok nih masuk ke Idul Adha ini sedang diajak Allah langsung atau tidak langsung naikkan level syukur kita. Naikkan level syukur. Jangan biasa-biasa saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Itu juga ya, yang setiap habis sholat alhamdulillah 33 kali. Tapi dengan Idul Adha kita diajak naik level syukur kita. Ya. Dan harus diingat kalau bersyukur berarti kedekatan hubungan dengan Allah. Jangan sampai karajo kurban itu memecah umat. Jangan sampai membuat masalah. Karena Allah tidak pernah ingin ada terjadi fitnah di tengah umatnya. Jangan sampai dengan ibadah kita bertengkar-tengkar. Ya. Oh, beribadah bertengkar-tengkar. Beribadah bersyukur. Harusnya apa? Dengan gembira, dengan senang hati, bukan dengan tengkar-tengkar. Kita akan lihat nih menjelang Idul Adha ini akan dibuka khilafiyah ini. Ya. Soal menjual kulit lah, itu diulang-ulang balik. Bisa lihat. Ya. Dimasak, dibagi atau cara membagi ya. Akan muncullah perdebatan. Hati-hati. Kita itu momen syukur, momen hati bergembira. Dan beribadah harusnya adalah dengan kegembiraan hati. Makanya disuruh setelah berkurban kita bagi kan? Simpanlah sebahagiannya, bagilah sebahagiannya, kan begitu. Untuk apa? Menunjukkan kegembiraan hati. Nilai ini harus dibawa ke sholat, harus dibawa ke puasa. Kita berpuasa dengan senang hati, kita sholat dengan senang hati. Ini yang juga harus diturunkan kepada anak keturunan. Kalau dia sholat dengan gembira, bukan dengan keterpaksaan. Hati-hati kalau kita mendidik anak sholat lalu di dalam dirinya keterpaksaan. Berarti kita dalam tata cara yang mendekatkan diri kepada Allah, kita sedang menjauhkan seseorang dari Allah. Kan aneh itu. Salat itu sebenarnya media untuk mendekatkan diri pada Allah. Gitu? Tapi kalau nyota paso di dalam hati, berarti kan itu jauh dari Allah. Kan aneh. Aneh itu. Kurban ibadah mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau ada orang tapaso berkurban, itu aneh itu. Tidak ngerti dia kurban itu apa. Maka ibadah itu dinikmati. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tentang sholat malam itu, kalau berat mata, bawa tidur, tidak usah sholat. Pernah apa? Gitu. Kalau barik mata itu bawa tidur. Nanti kalau bangun lagi ada waktu lagi silakan tambah lagi sholatnya. Tapi jangan ketika sholat itu dipaksa-paksa mata yang berat ini. Sehingga pernah dulu seorang istri Nabi memasang tali kan gitu di antara tiang-tiang masjid Nabi itu. Ditanya Nabi pagi hari ini tali apa nih? Oh ini tali istrimu ya Rasul. Untuk apa? Untuk berpegang. Ketika lah barik sholat malam tuh ada pegangan supaya tidak jatuh. Kata Rasul buka. Allah tidak pernah memerintahkan orang beribadah dengan memaksa-maksa seperti itu. Tidak ada. Maka dalam bab syukur amali ini harus kita pahami ya, satu bahwa seluruh ibadah yang kita hadirkan hendaknya adalah bagian dari syukur kita kepada Allah. Karena Allah sedang mendekat kepada kita melalui nikmat, maka kita harus buat sesuatu yang membuat kita juga dekat dengan Allah. Sambut kedekatan Allah itu dengan kedekatan dari diri kita. Itulah ibadah. Lalu kemudian apa? Bahwa ibadah yang kita buat kepada Allah itu apapunlah jenisnya, ya, apapunlah jenis ibadah itu harus dilakukan dengan kegembiraan. Baru dia bernilai syukur. Kalau keterpaksaan itu baru bernilai wajib. Karena wajib itu kan paksaan tuh. Ya kan? Kalau wajib itu paksaan. Tapi kalau syukur dia harus dengan kegembiraan, kesenangan, kelapangan hati. Kita senang, orang sebelah kita senang, depan kita senang. Nah, begitu baru ibadah yang bersyukur itu. Makanya Nabi melarang kalau ada orang sholat malam keras betul suaranya, sehingga mengganggu orang lain, tetangganya. Tapi Nabi juga tidak ingin ada orang sholat malam terlalu
diam saja, tidak terdengar sedikit pun. Nah, maka Nabi katakan, yang terlalu keras suaranya turunkan, yang tak terdengar suaranya naikkan sedikit. Ini syukur-syukur amali, syukur levelnya para nabi. Dan siap-siaplah kita dalam jarak mungkin tidak sampai beberapa hari lagi nih. Berapa nih? 20 hari lagi? Ya, sekarang 24, ya. Sebentar lagi, setengah bulan lagi. Ya, insya Allah kita akan berhadapan dengan satu syukur amali. Syukur amali, ya. Belajar kita untuk menikmati ibadah ini, kita tinggalkanlah semua sengketa-sengketa itu, karena tidak mungkin orang bergembira dalam sengketa. Ya. Maka pelajari ilmunya dengan baik, ya, kemudian isi dia dengan hikmah sehingga terjadi kenikmatan di dalam ibadah ini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga hari-hari diri kita adalah orang-orang yang terus bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, dan semoga Allah masukkan kita di orang-orang yang sedikit yang dia sebut wa qalilum min ibadiyas syakur, orang sedikit yang pandai bersyukur, orang-orang sedikit yang nanti akan bersama para nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.